Nah, materi pertama yaitu produk dan jasa bank syariah. Nah, kita sudah mempelajari tentang bank syariah yang dimana pengertiannya adalah salah satu perusahaan perbankan yang menggunakan sistem syariah Islam. Dan bank syariah itu sendiri menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Nah, prinsip syariah Islam yang dimaksud itu mencakup seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme atau biasa kita sebut dengan penerapan nilai dan norma, serta tidak mengandung gharar atau keraguan, maisir atau perjudian atau riba. Nah, secara umum itu bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu sudah kita tahu bahwa bank itu menerima simpan pinjam, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Nah, bukan hanya sebagai penyalur dana, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, di mana penghimpun dana tersebut dapat berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Nah, berikut ada beberapa produk serta jasa perbankan syariah yang sering dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat saat sekarang ini. Yang pertama, Alkard, yang merupakan jasa perbankan syariah yang berupa pinjam uang ataupun barang. Kan Alkard itu sendiri artinya pinjam meminjam. Contohnya seperti kalau saya meminjamkan uang kepada orang dan orang tersebut mengembalikan tanpa ada tambahan. Nah, yang kedua yaitu Aran, atau merupakan produk gadai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya itu misalnya ada perjanjian utang piutang dan dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin atau biasa disebut dengan penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang lain yang menyerahkan barang dilunasi. Yang ketiga itu al-wakalah. Nah, al-wakalah merupakan perwakilan kegiatan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian, dan sebagaimana yang diberikan pemilik uang kepada bank. Contohnya itu misalnya saya mempunyai masalah dan saya menjadi terdakwa, maka saya akan menyerahkan semuanya kepada pengacara saya. Nah, yang keempat itu bai al-murabahah, yang pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Yang kelima yaitu al-muzara'ah, pada dasarnya adalah perjanjian antara pemilik tanah dan pekerjaan ladang untuk menanami tanahnya kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Nah, materi yang kedua yaitu pentingnya harga produk atau jasa bank. Nah, pengertian harga itu sendiri adalah sejumlah uang yang dibebankan atas produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi strategi penetapan harga ialah suatu perlu yang diperhatikan dalam 3 situasi berikut. Ini ketika harga suatu produk baru sudah ditetapkan, ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan jangka panjang bagi suatu produk yang telah mapan, dan ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan harga jangka pendek. Nah, kesan konsumen terhadap harga baik itu mahal, murah maupun standar akan berpengaruh kepada aktivitas pembelian selanjutnya dan kepuasan konsumen setelah pembelian. Dan manakala konsumen kecewa setelah membeli suatu barang ternyata terlalu mahal menurut konsumen, maka kemungkinan selanjutnya dia akan enggan untuk membeli barang itu lagi dan bisa jadi beralih ke barang lain. Nah, ada faktor dalam menentukan harga jual produk. Yang pertama itu kenali pelanggan Anda. Maksudnya di sini itu misalnya saya mau menjual suatu produk kecantikan, pasti saya lebih fokus ke wanita, yang dimana kecantikan wanita adalah ada pada produk-produk kecantikan pada saat ini. Nah, yang kedua yaitu ketahui biaya atau yang sering disebut cost Anda, yang dimana kita harus bisa menutupi biaya dan kemudian menghitung laba. Nah, berarti kita harus tahu berapa banyak biaya produksi dan juga harus memahami berapa banyak produk yang harus kita jual untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, ketahui target pendapatan Anda. Nah, kita harus memiliki target pendapatan untuk besar laba yang kita inginkan dari bisnis. Dalam penentuan target ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Misalnya adalah faktor cost produksi, pemasaran, dan besar penjualan produk kita. Nah, yang keempat itu ketahui kompetitor Anda, yang dimana mengetahui kompetitor berarti Anda bisa mengetahui persaingan.
Nah, hal ini juga dilakukan oleh pelanggan Anda. Apakah produk yang ditawarkan kompetitor sebanding dengan milik Anda? Akan lebih bermanfaat jika mempersiapkan perbandingan harga dari produk Anda secara langsung ke produk pesaing Anda. Nah, yang kelima itu ketahui pangsa pasar yang dituju, yang dimana pangsa pasar merupakan informasi yang menunjukkan total penjualan bisnis. Nah, dalam sebuah bisnis, pangsa pasar adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk mengetahui nilai penjualan suatu perusahaan. Nah, biasanya data yang ditunjukkan menjadi tolak ukur perusahaan dalam bersikap untuk menghadapi kompetitornya. Nah, materi yang ketiga itu strategi promosi. Nah, pengertian strategi promosi adalah suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Nah, agar menarik perhatian konsumen untuk melakukan kepuasan pembelian produk yang ditawarkan suatu perusahaan, strategi promosi dapat mempengaruhi volume penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek bisnis. Nah, promosi tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, tetapi kita juga harus melakukan upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen menjadi senang dan membeli produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan dapat menjual suatu produk kepada konsumen dalam jumlah tertentu. Dan jika suatu produk sudah memenuhi jumlah yang ditargetkan dari produk yang diperjualkan, maka volume penjualan yang akan dihasilkan dan tentu saja menguntungkan untuk memberikan laba dari pemuasan konsumen. Nah, sambil dari kehidupan saya sehari-hari, kebetulan itu saya kan menjual online, jadi sangat penting bagi saya melakukan strategi promosi agar customer saya tertarik dan membeli produk saya. Misalnya saya memposting barang di WA ataupun di marketplace, saya akan menambahkan kata-kata yang menarik, menambahkan deskripsi tentang kelebihan produk saya, dan tentunya testimoni dari customer sebelumnya agar customer yang lain penasaran dan ingin langsung merasakan manfaat dari produk tersebut dan berujung membelinya. Nah, materi yang keempat itu periklanan, Bang. Nah, kan sering kita dengar periklanan yang dimana adalah untuk menarik perhatian dan mendorong atau membujuk pembaca iklan agar memiliki atau memenuhi kebutuhan pemasang iklan. Nah, pada dasarnya iklan itu merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen, untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik. Nah, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Nah, sedangkan bank adalah berwenang menerima simpanan dan kredit dari masyarakat untuk dikelola agar menghasilkan profit, baik bunga atau dividen. Nah, iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh bank guna menginformasikan segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh bank. Nah, informasi yang diberikan adalah manfaat produk, harga produk, serta keuntungan produk dibandingkan dengan pesaing. Nah, tujuan promosi itu sendiri lewat iklan adalah berusaha untuk menarik dan mempengaruhi calon nasabahnya. Nah, tujuan penggunaan iklan bagi bank ada 5, yaitu yang pertama yaitu untuk memberitahukan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank, misalnya seperti peluncuran produk baru, manfaat produk, atau di mana dapat diperoleh dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah. Nah, yang keempat yaitu mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan. Yang kelima yaitu membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik untuk produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan. Nah, selanjutnya itu materi yang kelima yaitu komunikasi pemasaran bank. Nah, jadi komunikasi sendiri pemasaran bank adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank untuk menyampaikan pesan dan keinginan dengan melibatkan konsumen dan karyawan secara interaktif melalui serangkaian tindakan pemasaran. Nah,
Aksi komunikasi pemasaran yang biasanya dilakukan adalah pengiklanan, promosi penjualan, kehumasan, penjualan langsung, penjualan personal, pengadaan pusat layanan konsumen, konter layanan, layanan solusi. Nah, komunikasi pemasaran bank yang baik adalah apabila terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan atau dijanjikan dengan kemampuan bank dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, setiap perbedaan kualitas akan menyebabkan perbedaan harapan baik terhadap nasabah maupun harapan nasabah terhadap bank. Nah, untuk memenuhi janji dalam iklan dan media promosi lainnya, maka perlu dijaga kapasitas dan kemampuan karyawan dan segala aktiva produktif bank bisa memenuhinya. Nah, terdapat 4 kategori komunikasi pemasaran bank terinteraksi dengan janji-janjinya, itu kelola janji-janji. Maksudnya di sini kata kunci dari pengelolaan janji-janji adalah koordinasi dan tanggung jawab bersama antara bagian pemasaran dan bagian operasi. Nah, di situ jangan membuat janji-janji yang tidak bisa direalisasikan atau ditepati, karena hal itu akan menjadi bumerang yang akan memukul balik. Bukan hasil baik yang akan dipetik dari iklan yang dipasang, tapi malah mendatangkan masalah buat kita, mungkin dalam bentuk komplain nasabah atau bahkan lebih parah dari itu, misalnya berupa aduan di surat pembaca koran. Nah, yang kedua itu kelola komunikasi pemasaran internal, yang maksudnya itu mengelola komunikasi pemasaran internet mencakup 4 kegiatan berurutan dengan tujuan akhir memperoleh hasil penyampaian komunikasi yang lebih besar atau sepadan dengan janji. Contohnya itu tuh kayak dalam mengelola komunikasi pemasaran internal adalah mencegah terjadinya hubungan antara nasabah dengan karyawan back office melalui interaksi dan pengukuran. Nah, yang ketiga itu perbaiki pendidikan nasabah, karena sebenarnya pelanggan mempunyai kewajiban sebelum dan selama menikmati jasa. Nah, pelanggan harus berada pada posisi mengetahui perannya sebagai penikmat dan pembeli jasa bil alat kondisi tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya adalah berupa kekecewaan. Nah, untuk alasan inilah nasabah perlu diedukasi atau pendidikan. Nah, yang keempat itu kelola harapan-harapan nasabah. Nah, kegiatan mengelola harapan-harapan nasabah itu dimulai dengan kegiatan menawarkan pilihan-pilihan yang mungkin bisa dinikmati oleh nasabah, tentu dengan konsekuensi masing-masing yang mengikutinya. Nah, sebagai misalnya bila nasabah memilih untuk mendapat fasilitas pengiriman uang dalam waktu yang cepat, maka biaya transfernya akan lebih mahal. Nah, materi yang keenam yaitu etika bisnis. Nah, bisa dibilang etika adalah sebuah ilmu atau konsep yang bersifat normatif atau biasa kita sering dengar dengan berpegang teguh dengan norma, berkaitan dengan perilaku manusia baik sebagai individu atau pribadi dan hamba Tuhan dan anggota kelompok sosialnya, yang digunakan untuk menilai apakah sebuah tindakan yang dilakukan itu salah atau benar dengan mengacu kepada norma yang berlaku. Nah, sedangkan bisnis itu menurut ilmu ekonomi adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis berasal dari suku kata dari dasar Inggris yaitu busy, yang berarti sibuk mencari keuntungan. Jadi, etika bisnis adalah etika yang berlaku di dunia bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari ekonomi dan bisnis. Misal ada pertanyaan, mengapa bisnis perlu beretika? Karena memang bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit atau keuntungan, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis, yang berarti sesuai dengan etika. Itulah pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.